Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah melewati PTS, berarti materinya kita lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya adalah elastisitas, di mana benda-benda padat dibagi menjadi dua, yaitu elastis dan plastis. Contoh elastis itu paling gampang kita temui pada pegas, karet, dan lain-lain yang dapat kembali ke posisinya semula ketika kita tarik. Yang plastis seperti apa? Yang plastis itu jelas dari kata-katanya udah ketahuan ya, bisa kita tebak. Bentuknya seperti plastik. Jadi plastik kita tarik, terus kita lepas, dia akan melar tapi tidak kembali ke posisi semula. Itu disebut plastis. Nah, dalam penjelasan secara datanya lebih mudah, kita lihat ke grafik yang ini. F dan delta L ya, dimana ada titik A, B, dan C. Nah, di titik B itu sebenarnya adalah batas antara elastis dan plastis. Elastis dan plastis. Kok bisa ada elastis di sana? Jadi kalau plastik pun, kalau misalkan kalian beri beban, dia akan sedikit berubah bentuknya. Tapi ketika kita keluarkan lagi, bentuk plastik akan kembali ke posisi semula, tapi tidak akan terlalu jauh titiknya. Gitu. Jadi walaupun kita tarik sedikit pun, karena sudah nggak bisa kembali ke posisi semula ya. Nah, di sini ada batas elastis dan batas plastis. Oke, di mana titik A, dari titik O sampai A itu adalah masih elastis. Dari titik O sampai A itu titik elastis, batasnya ya. Batasnya akan ada di B nanti. Jadi dari O sampai A ini adalah masih daerah elastis. Jadi elastis paling gampang kita lihat dengan cara bentuknya itu linear. Dari titik A sampai B itu adalah batas elastis. Nah, B ke C itu daerah plastis. Titik C adalah titik patah atau putus. Jadi kalau udah sampai titik C ya udah sama kayak plastik, kita tarik terus lama dia bakal putus. Oke? Jadi pokoknya cara mencari yang elastis itu dia masih berupa garis linear, berarti O sampai A ya, itu daerah elastis. A ke B itu daerah udah batas elastisnya. Jadi kadang-kadang sudah tidak berubah menjadi posisi semula, tapi masih elastis. Oke. Nah, di sini dikemukakan oleh Robert Hooke, tahunnya berapa saya lupa, oleh Robert Hooke. Dia meninjau keelastisan semua benda padat. Jadi menurut Robert Hooke, dia mengeluarkan teorema yang disebut dengan modulus Young. Di mana modulus Young ini adalah diartikan keelastisan sebuah benda padat. Nah, di mana modulus Young atau dengan lambangnya seperti ini itu hasil dari stress per strain, di mana stress itu adalah tegangan
dan strain adalah regangan yang bisa disimbolkan dengan ini dan ini, tau dan E atau epsilon biasa nyebutnya. Nah, di mana stress dan strain itu ada cara mencarinya sendiri-sendiri. Nah, tutup dulu. Di mana stress atau tau itu sama dengan gaya per luas. Kalau pada benda padat, untuk soal-soal ini, kalau nanti diketahui dalam bentuk jari-jari atau apapun, berarti kalian mencarinya luasnya. Jadi luasnya itu berbentuk seperti apa? Apakah dia bentuknya lingkaran, berarti ya kalian mencari luas lingkaran. Kalau persegi berarti persegi. Nah, itu untuk stress ya. Untuk strainnya itu adalah pertambahan panjang delta L per panjang mula-mula L0. Berarti kita bisa tulis ini F per A dibagi delta L per L. Kita tukar posisinya, berarti bisa ditulis seperti ini, F sama dikali L per delta L dikali A. Nah, jadi untuk mencari modulus yang bisa seperti ini ya, dimana tadi F itu adalah gaya, satuannya Newton, A itu luas, satuannya meter persegi, jadi kalau masih dalam senti ubah ke meter. Delta L dalam itu panjang, selisih panjang ya, pertambahan panjang itu juga dalam meter, L nya pun dalam meter. L0 itu panjang mula-mula, panjang awal juga dalam meter. Nah, modulus yangnya itu satuannya berarti Newton per meter kuadrat. Nah, berikutnya yang akan dibahas adalah konstanta dari elastisitasnya, atau dari sini kita yang ambil data dari titik O sampai A. Nah, ini pun dikemukakan oleh Robert Hooke, di mana kita bisa mencari konstanta pertambahan dari logam-logam tertentu. Nah, yang paling gampang dalam kehidupan industri atau dalam kehidupan sehari-hari kita pakai adalah pegas. Jadi pembuatan paling gampang tuh tempat tidur yang menggunakan per itu akan ditinjau. Jadi berapa beban kira-kira maksimal yang bisa ditahan sampai batas per itu masih bisa kembali ke posisi semula, sehingga yang tidur di sana pun nyaman. Jadi itu kegunaan pelajaran elastisitas dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian mempraktekannya. Pun kalau nggak mempraktekannya berarti kelihatan ini sedikit tidak terlalu terpakai. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mencari konstanta, cara mencari konstantanya, jadi ini grafik F terhadap delta L ya, grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Cara mencari K-nya itu sama dengan F per delta L, dimana K itu adalah konstantanya, konstanta elastisitas. Satuannya dalam Newton meter. Materinya cukup sampai di sini dulu. Langsung kita masuk ke latihan soal ya. 2 soal aja, tapi 1 beranak cukup banyak. Kita terus yang diketahui. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter, berarti L0-nya 1 meter.
Diameternya 14 cm. Oke, diameter 14 cm. Berarti kalian cari luasnya dulu nanti ya. Atau saya nyari ya. Gayanya sama dengan 5000 Newton per panjang akhir logam menjadi 1,1 meter. Berarti L akhirnya atau LT sama dengan 1,1 meter. Tentukan stres, strain, konstanta, dan modulus Youngnya. Oke. Yang pertama yang kita butuhkan adalah luasnya. Kalau diketahui diameter, berarti cara nyari luasnya, luas lingkaran itu 1/4 pi dikali d kuadrat. Berarti sama aja 1/4. Oh, ini dalam sentimeter ya, nanti ubah ke meter. Berarti bentar aja deh. Oke, pi nya 22/7 dikali 14 kuadrat atau 14 kali 14. Coret tinggal 2. Kita coret ke sini tinggal 11, coret ke sini ya. Berarti tinggal 11 dikali 14 sama dengan 154 cm persegi. Kita ubah ke meter. Ubah ke meter persegi dari cm persegi, berarti kita bagi dengan 10.000, atau bisa tulis seperti ini, 154 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Udah, kita cari delta L nya. Delta L itu LT kurang L0, panjang akhir kurangi panjang awal. 1,1 kurang 1, berarti 0,1 meter. Udah, kita cari yang A. Tegangan atau stres sama dengan F per A. F nya berapa? 5000 per 154 dikali 10 pangkat min 4. Nah, oke. Oke. Hasilnya adalah 10 pangkat min 4 nya naik ke atas ya. 5000, berarti 5000 kita sederhanain aja deh. Kita bagi 2. Berarti 2500 dikali 10 pangkat 4 naik ke atas ya, jadi berubah tanda jadi plus, per dibagi 2 yang bawah 77. Berarti ini kita bentuk sederhananya jadinya 25/77 dikali 10 pangkat 6. Ini nolnya adalah 2. Berarti ini kita tambah 2. 4 tambah 2. Nah. Satuannya Newton per meter kuadrat. Udah dapat, kita cari yang B. Regangan. Regangan atau strain. Itu delta L per L. Delta L nya 0,1, L nya 1, berarti sama dengan 0,1 doang. Regangan tidak punya satuan ya. Konstanta C. Konstanta tadi itu cara mencarinya F per delta L. Berarti gayanya 5000, delta L nya 0,1, berarti sama aja 50.000 Newton per meter. Terakhir yang D. Nomor ya. Yang D, modulus Young, berarti stress per strain. Stresnya 25/77 dikali 10 pangkat 6 per 0,1. Nah, atau 10 pangkat min 1. Berarti ini naik ke atas, jadi ditambah lagi, hasilnya 25/77 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Oke. Contoh yang terakhir, nomor 2.
Sebuah pegas dengan konstanta pegas 500 Newton per meter jika pada ujung pegas diberi beban sebesar 2 kg dan panjang mula-mula pegas 50 cm. Berapa panjang akhir pegas? Oke. Berarti kita ketahui dulu konstantanya 500 Newton per meter. Terus diberi beban sebesar 2 kg, berarti ini massa ya, massa 2 kg. Panjang mula-mula 50 cm, berarti L0 nya 50 cm, kita ubah ke meter 0,5 meter dibagi 100 ya. Nah ini karena masih M, kan kita yang butuhkan itu K itu sama dengan F per delta L ya. K itu sama dengan F per delta L. Nah di sini adanya F bukan M. Nah F ini sama aja pakainya W atau wake ya, sama-sama gaya, berat itu juga gaya karena dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga W nya itu tinggal kamu kali gravitasi 10, berarti 2 kali 10 sama dengan 20, berarti 20 per delta L. Delta L nya dicari ya, sorry. Oke. Berarti nyari delta L, kita pindah tempat sama K. Berarti delta L sama dengan F per K. F nya 20, delta L nya 500. Coret 2 per 50 dalam meter. Berarti delta L nya sama dengan 2 per 50 meter. 2 per 50 berapa? 2 per 50 itu 2 bagi 5 0,4 kali 10 pangkat min 1. 0,4 kali 10 pangkat min 1 dalam meter. Panjang akhir pegas. Oke. Ini sebenarnya perlu diubah apa enggak? Terserah kalian ya. Ini sama aja 0,4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,04. Berarti kita cari panjang akhir pegas. Jadi delta L itu adalah LT kurang L0. Kalau kita cari LT berarti ini pindah ruas L0 nya, berarti LT sama dengan delta L pindah ruas jadi plus ya, plus L0. Delta L nya 0,04, L0 nya 0,5 sama dengan 0,54 meter. Oke. Penjelasan untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Jika ada yang masih bingung, silakan bertanya. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.